Surya Paloh pusing, ketahuan melamun dan gigit jari saat rapat tahunan di MPR, menyesal usung Anies. Ya mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Anies ini, saya meyakini nggak sepadan dengan resiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem. Mulai dari ancaman tergusur dari partai koalisi, kena reshuffle, surveinya anjlok, kader senior pada keluar, terbelahnya dukungan para militan, sampai pengurus DPP-nya jadi bulan-bulanan netizen, termasuk kita. Dan kita pemirsa, Bapak Yusuf Kalla saat ini tengah melakukan bersalaman. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh turut hadir dalam sidang MPR RI Rabu 16 Agustus 2023. Dalam kesempatan itu ia tampak menyendiri duduk di kursi VIP, sementara elit politik lainnya sibuk saling menyapa dan berfoto ria. Selain itu, Paloh juga terciduk kamera tengah melamun sambil gigit jari. Momen tersebut terekam dalam YouTube milik mpr.co.id yang menayangkan sidang tahunan itu secara live streaming pada Rabu 16 Agustus 2023. Dalam sidang terakhir untuk Kabinet Indonesia Maju Jokowi Ma'ruf Amin itu, para elit politik tampak hadir. Seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla, tampak mereka memilih berkeliling gedung DPR untuk menyapa koleganya. Namun tidak dengan Surya Paloh yang memilih duduk sendirian, ia juga terlihat tidak berbincang dengan siapapun di kursi tersebut. Surya Paloh juga tampak menggigit jari sambil melamun. Hingga akhirnya Yusuf Kalla datang dan menegur Surya Paloh. Mulanya Ketum Nasdem itu tidak sadar telah ditegur oleh JK, hingga akhirnya saat JK menjauh darinya untuk menyapa pejabat lainnya, Surya Paloh pun memanggil JK. JK pun kembali menghampiri Surya Paloh dan keduanya bersalaman. Apakah melamunnya Surya Paloh itu disebabkan mengusung Anies sebagai capres? Bisa jadi. Lebih tepatnya disebabkan anjloknya elektabilitas Nasdem karena mengusung Anies. Bahkan setelah diusung sebagai capres, Anies tidak pernah membuat Surya Paloh tersenyum bahagia. Justru sebaliknya, Surya Paloh dibikin pusing, stres, bahkan sampai melamun. Memang politik itu dinamis dan cair, tapi respon masyarakat banyak yang negatif. Ya intinya orang sudah tahu kok, kalau Anies pasti akan berambisi jadi capres entah di Pilpres kapan. Tapi banyak orang yang tidak mau kalau yang mengusung itu Nasdem. Kalau PKS misalnya, ya mungkin memang gak ada yang kaget. Sebab Anies kan punya banyak simpatisan dari kader PKS. Dan lagi kan politisasi ayat mayat lebih cocok kalau Anies bersama PKS. Dari sini saya juga jadi sadar sesuatu. Jalan Anies yang jadi gubernur DKI Jakarta melalui politisasi ayat dan mayat ternyata bayarannya panjang dan membekas sekali di hati banyak orang. Tentunya membekas dalam konotasi yang negatif. Orang gak akan suka, trauma apalagi ditambah setelah jadi gubernur Jakarta, kerja Anies itu gak begitu bagus. Malah seringnya pergi ke luar negeri yang hasilnya juga entahlah. Dan ketika ada partai yang selama ini mencitrakan dirinya nasionalis, punya wawasan kebangsaan, plus mungkin kemarin juga mendukung Jokowi kemudian tersebar berita akan mendukung Anies, maka masyarakat langsung bereaksi. Ganas banget. Ya, kalau nggak ganas, saya rasa broadcast message soal klarifikasi dan ajakan memandang sisi lain pernyataan Paloh nggak akan terjadi. Justru malah sebaliknya, masyarakat banyak yang benci dan menjauhi Nasdem, bahkan menjadikan posisi Nasdem dan Anies sebagai sampah masyarakat. Inilah yang mungkin menyebabkan Surya Paloh menjadi orang yang menyendiri, pelamun, gigit jari seperti orang susah. Tapi ya memang politik sebaiknya nggak dibawa baper. Cukup kita punya nilai-nilai yang dipegang dengan kuat untuk dijadikan landasan dalam memilih. Ya misalkan kita nggak akan membiarkan orang yang suka politisasi agama menang. Maka dalam pemilihan apapun ya nggak usah milih mereka yang mengusung dengan cara demikian. Meskipun sebelumnya dikenal sebagai partai nasionalis misalnya. Jadi tetap semangat Pak Paloh. Pesan saya banyakin makan, jangan terlalu dipikirin. Anies emang seperti itu kok. Hahaha. Jadi, bagaimana menurut Anda? Heboh Profesor UI Husnul Maryah, sebar hoax fitnah Jokowi bunuh saja didor saja, laporan sudah ada, siap dikandangin? Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Ingat Bapak Ibu sekalian, 40-50 generasi muda kita mati karena narkoba, 5,1 juta. Anda pernah dengar bagaimana presiden pernah berbicara bunuh saja? Pernah dengar rakyatnya dibegitukan? Pernah? Buka aja
Di dalam ada salah satu pidatonya presiden yang kemudian bunuh didor saja, ada itu. Oh, oke, kita siapa tahan dulu. perjelas presiden siapa ini? Harus ada Yang kita bahas hari ini. Dosen Universitas Indonesia, Kusnul Maria, diduga menyebarkan fitnah dengan menyebut Presiden Joko Widodo pernah mengucapkan bunuh dan didor. Dalam tayangan dialog perempuan bicara TV One, Kusnul Maria menyampaikan ucapan terkait Jokowi yang dinilai tega kepada rakyatnya. Hal itu lantaran Jokowi menurut dia pernah mengucapkan kata dor dan bunuh. Dalam dialog berjudul Dianggap Hina Jokowi, Rocky Terancam Masuk Bui yang tayang 4 Agustus 2023, Kusnul menyampaikan informasi tentang salah satu pidato presiden di video yang pernah dilihatnya yang dikirim dari seseorang. Ucapan itu langsung ditanggapi Sheryl Tanzil, politikus PSI. Mantan jurnalis itu meminta klarifikasi kepada Kusnul terkait ucapannya, karena ketika kata bunuh dan didor diucapkan tanpa konteks yang lengkap yang luas, ini sudah masuk ke dalam fitnah kepada Presiden Jokowi. Bukan hanya politikus PSI saja, politisi PDIP Budiman Sujatmiko menuding Kusnul Maria telah menyebarkan fitnah atau hoaks tentang pernyataan Presiden Jokowi. Budiman menyayangkan sikap sekelas Kusnul yang sudah mendapatkan gelar profesor tapi tidak menggunakan nalar dalam berargumen. Jadinya fitnah dan menyebarkan fakta yang tidak benar kepada Presiden. Yang menyerukan, sebelumnya Kusnul mengutip sebuah video yang memperlihatkan Presiden Jokowi dalam acara Hari Anti Narkoba Internasional menyerukan aparat untuk tidak segan menindak pengedar narkoba karena itu bisa merusak generasi muda Indonesia. Semakin kesini banyak orang yang dianggap pintar dan terpelajar malah semakin menunjukkan ketidakwarasannya dalam berpikir dan berargumen. Hal ini tentu saja akan menyebabkan gesekan demi gesekan antar kelompok masyarakat. Bahkan, Gardu Banteng Marhen langsung pasang badan dan menyerang balik Profesor Kusnul. Koordinator Gardu Banteng Marhen, Sulaksono, dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa pihaknya akan melaporkan Kusnul Maria ke Bareskrim Mabes Polri karena itu masuk fitnah pada Presiden Jokowi. Menurut Sulaksono, Kusnul Maria sebagai dosen UI harusnya melakukan verifikasi ketika mendapatkan informasi, apalagi diucapkan di media televisi nasional. Atau jangan-jangan Kusnul sangat rendah literasinya dan di hatinya sudah ada kebencian kepada Presiden Jokowi. Kata Sulaksono, Kusnul bisa dikenai pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Umum Pidana, pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penyebaran berita atau pemberitahuan bohong, yakni dengan sengaja menyebarkan keonaran di kalangan rakyat bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pidana primer. Menurut Sulaksono, rencana GBM melaporkan Kusnul bukan kriminalisasi, tetapi adalah penegakan hukum. Selain itu, ia mengatakan Kusnul tidak pernah belajar dari kasus yang pernah dialami ketika berurusan dengan Roy Suryo, di mana Kusnul pernah dilaporkan Roy Suryo dalam kasus pencemaran nama baik, bahkan sampai sidang. Memang, hanya di masa pemerintahan Jokowi lah orang-orang bebas menghina presiden. Gila bukan? Menghina ya bukan mengkritik. Bahkan ada yang berbaju religi, tidak malunya dengan baju religinya dan sebutan tokoh agamanya, bahkan mendapatkan gelar profesor yang menghina Jokowi di TV nasional. Ini kan sudah level yang sangat parah. Bagaimana mungkin seorang tokoh kerjaannya menghina pemerintah? Lalu ada pula partai yang kerjanya cuma nyinyir terus terhadap pemerintah. Nyinyir bukan kritik. Kritik jelas sekali menjelaskan kelemahan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nyinyir hanya menjelekan saja seolah apa yang dilakukan pemerintah selalu jelek. Ini tentu sudah keterlaluan dan harus diproses hukum. Jadi kita tunggu saja bagaimana nasib Kusnul Maria nanti. Apakah dia akan ditindak atau tidak? Bagaimana menurut Anda?